Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayusa Dewi Rahmawati, NIM 202111026 akan mempresentasikan mengenai investasi pada reksadana syariah pada mata kuliah Hukum Penanaman Modal yang diampu oleh Bapak Ahad Muhammad Hamka Habibi, SEME. Subbab yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dan jenis reksadana syariah. Yang kedua, prinsip dari reksadana syariah. Dan yang ketiga, keuntungan dan kerugian. Yang keempat, perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Dan yang terakhir, mengenai pilihan reksadana syariah. Pertama, mengenai pengertian dan jenis reksadana syariah. Reksadana syariah ini merupakan sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil sahib mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib amal dengan pengguna investasi. Kemudian ada pun jenis dari reksadana syariah. Yang pertama, berdasarkan bentuk hukum di Indonesia. Ada PT reksadana yang menerbitkan saham yang dibeli, ada reksadana kontrak investasi kolektif atau reksadana KIK. Kemudian ada yang berdasarkan sifat operasionalnya, yaitu ada reksadana terbuka dan tertutup. Kemudian yang ketiga, ada berdasarkan jenis dan kategori. Nah, reksadana pasar uang, atau RDPU, atau money market fund. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap, atau fixed income fund, atau FIF. Kemudian ada reksadana saham, atau equity fund. Kemudian ada reksadana campuran, atau balance fund atau PF. Prinsip dari reksadana syariah yang pertama, bukan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Reksadana syariah itu memang awalnya tujuan investasinya tidak semata sekedar mencari return yang tinggi. Manajer investasi suatu reksadana atau suatu dana syariah tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan pemilik modal, namun juga memastikan bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada dalam dominan investasi yang diinginkan oleh investor. Kemudian adanya proses screening atau penyaringan. Nah, dalam proses manajemen portofolio, reksadana harus lebih dulu melalui screening sebagai bagian dari proses alokasi aset. Reksadana tidak diperbolehkan melakukan penempatan pada saham-saham dan instrumennya lain yang dinyatakan halal dan diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah dan berdasarkan Jakarta Islamic Index atau biasa disebut dengan CII. Kemudian adanya proses cleaning. Nah, proses ini dimaksudkan untuk membersihkan aset-aset yang tidak halal, baik dengan mengeluarkan zakat atau mengeluarkan amal yang lainnya. Kemudian yang keempat, ada pengawasan yang lebih selektif. Selain dari Bapepam sebagai pengawas pasar modal syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya dan bertujuan supaya tetap berada dalam ketentuan syariah yang berlaku. Kemudian adanya Jakarta Islamic Index atau disebut dengan CII. CII ini berguna sebagai tolak ukur bagi investasi berdasarkan syariah pasar modal selain dari indeks yang lainnya yang ada di Bursa Efek Jakarta. Kemudian ada investasi pada perusahaan produk halal. Dalam penempatan dananya, reksadana syariah tidak boleh menempatkan dananya pada emiten yang menjalankan usahanya pada hal-hal yang melanggar syariah, seperti miras, makanan haram, dan sebagainya. Kemudian, keuntungan dan kerugian dari reksadana syariah.
Yang pertama, mengenai keuntungan reksadana syariah. Ada jumlah yang tidak terlalu besar. Maksudnya, masyarakat bisa melakukan investasi melalui reksadana ini walaupun dananya kecil. Kemudian ada akses untuk beragam investasi, yaitu reksadana bisa menjadi pilihan investasi yang efektif serta aman karena melalui dana kolektif di reksadana. Investasi pada saham berkapitalisasi besar dan blue chip tetap bisa dilaksanakan meskipun investor terkendala oleh keterbatasan pengetahuan atau keahlian yang dimiliki dan juga faktor geografis. Kemudian ada diversifikasi investasi. Artinya reksadana disebar ke berbagai instrumen sekuritas, termasuk saham, obligasi, dan lainnya, untuk meminimalkan risiko karena tersebar di berbagai instrumen investasi. Kemudian ada kemudahan investasi. Setidaknya seorang investor itu memiliki kemampuan dasar investasi untuk menganalisis prospek instrumen investasi yang akan digunakan. Kemudian dikelola oleh manajer profesional, artinya fund manager, memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan portofolio reksadana. Oleh karena itu, memerlukan keahlian khusus dalam mengelola dana. Kemudian ada transparansi informasi. Apabila pada instrumen investasi lain, investor harus memastikan memeriksa serta mengontrol informasi terkait investasinya. Maka di sini tidak perlu dilakukan pada reksadana syariah karena manajer investasi secara rutin sudah menyampaikan laporan perkembangan investasi kepada investor. Kemudian ada likuiditas yang reksadana memberi kemudahan bagi para investor dalam mencairkan saham atau unit penyertaan setiap saat. Kemudian ada biaya rendah. Nah, transaksi dalam reksadana tidak membutuhkan biaya yang besar apabila dibandingkan dengan investor yang melakukan transaksi secara individual di bursa. Karena biaya yang ditanggung oleh para pemegang penyertaan atau investor yang jumlahnya banyak. Kemudian ada return yang kompetitif, yaitu keuntungan dalam investasi di reksadana ini keuntungannya bisa didapatkan dari deposito. Kemudian ada kerugian dari reksadana syariah ini. Ada risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, kemudian risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kemudian risikoan prestasi, kemudian ada risiko likuiditas, kemudian yang terakhir ada risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi. Perbedaan dari reksadana syariah dan reksadana konvensional. Perbedaan reksadana konvensional dan syariah ini bukan hanya terletak pada prinsip syariah yang dijalankan. Reksadana syariah dapat dilihat dalam kriteria reksadana syariah, akan tetapi tingkat risikonya lebih rendah dibanding reksadana konvensional. Dan juga reksadana syariah memiliki kinerja yang lebih baik daripada kinerja reksadana konvensional. Hampir seluruh kriterianya kinerja reksadana konvensional lebih baik atau outperform dibandingkan dengan reksadana saham syariah karena pangsa pasar dan tingkat suku bunganya juga mempengaruhinya. Pilihan reksadana syariah di Indonesia yang pertama ada Bahana Liga Syariah yang diluncurkan oleh PT Jiwai Investment Management. Reksadana ini memberikan imbal hasil yang cukup tinggi, yaitu mencapai 5,87%. Kemudian reksadana Bahana ini tujuannya untuk mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil melalui investasi. Reksadana yang tersedia di Bahana ini ada reksadana
Bahana Econ Syariah, ada Bahana Syariah Funds kelas G, kemudian ada Bahana Liquid Syariah kelas G, kemudian yang kedua ada reksadana BNP Paribas Pesona Syariah. Nah, ini jenis produknya adalah saham. Nah, imbal hasilnya mencapai 7% dan modal awalnya adalah 100.000. Kemudian di Paribas ini juga tersedia kurs USD. MNC Dana Syariah yang dikelola oleh PT MNC Asset Management dan PT BNI atau Persero. Nah, reksadana yang tersedia di sini adalah MNC Dana Syariah dengan jenis pendapatan tetap. Dana Syariah Mandiri. Nah, ini bisa dicairkan kapan saja dan dapat dibeli dengan harga 100.000 dengan minimal penjualan 10.000. Reksadana yang tersedia di Syariah Mandiri ini ada reksadana Syariah Mandiri Investasi, Syariah Berimbang dengan jenis campuran, kemudian ada reksadana Syariah Mandiri Investasi Atraktif Syariah, kemudian ada reksadana Mandiri Pasar Uang, kemudian ada reksadana BNP Paribas Pesona Syariah, kemudian ada reksadana Syariah IHAD Syariah, kemudian ada reksadana Syariah Imone Syariah. Shinmas Syariah unggulan yang dikelola oleh PT Sinarmas Asset Management. Nah, keuntungannya mencapai 22,4% dengan jenis reksadana saham. Nah, reksadana Shinmas Syariah unggulan ini memiliki saham yang ditempatkan di BRI Syariah, PT MKAS Integrasi, PT Alfa Metal Utama, PT Integra Indo Kabinet, PT Multisrada Arasurana. Nah, kemudian ada Manulife Syariah. Ini menawarkan imbal hasil hingga 6,69% per tahunnya. Nah, reksadana yang tersedia ada Manulife Syariah Sektoral Amanah kelas A, MyShelf, Global Dividend Dollar IAS atau kelas A, kemudian ada Malgold kelas A1. Sukor Invest Syariah Equity Fund diluncurkan pada tahun 2013. Nah, aturan investasinya itu minimal 80% dan maksimal 100% pada efek ekuitas syariah. Nah, memulai investasi ini perlu mempersiapkan dana 100.000. Kemudian ada pun reksadana yang tersedia di Syukor Invest ini ada Syukor Invest Syariah Equity Fund dengan jenis saham, kemudian ada Syukor Invest Syariah Money Market Fund dengan jenis pasar uang, ada CMB Syariah dengan jenis saham. Ini CMB Syariah ini untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian CMB Syariah ini menempatkan aset ke dalam instrumen saham yang menyebabkan risiko yang cukup tinggi. Maka dengan adanya risiko tersebut, gunakan investasi dengan jangka panjang. BNI Syariah ini memiliki komposisi reksadana 80% dana efek syariah dengan sifat ekuitas. Dana risikonya cukup tinggi dan potensi imbal hasilnya juga cukup menjanjikan. Nominal pembeliannya minimum adalah 100.000. Reksadana yang tersedia di BNI ini ada BNI AM Dana Lancar Syariah dengan jenis pasar uang, kemudian ada BNI AM Ardani pendapatan tetap syariah dengan jenis saham, kemudian ada BNI AM Saham Rupiah Musahamah dengan jenis saham pendapatan tetap. Sedikit yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.